Assalamualaikum, halo teman-teman. Sesuai janji aku yang kemarin, hari ini kita akan membahas kisi-kisi tes wawancara PPG Prajabatan. Yuk simak penjelasannya di video berikut ini. Oh iya, jangan lupa siapin catatan kecilnya supaya teman-teman dapat merangkum penjelasan dari video aku ini. Secara umum, ada 3 poin utama yang menjadi penilaian asesor. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, kepribadian. Dan yang ketiga, motivasi. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, dalam ranah kompetensi ini mencakup pengalaman mengajar, keterampilan dalam kegiatan belajar mengajar, pengondisian kelas, dan sebagainya. Nah, di ranah kompetensi ini, teman-teman akan banyak diberikan pertanyaan terkait pengalaman teman-teman selama mengajar. Kalau teman-teman tidak punya pengalaman, misalnya ketika sudah lulus dari S1, teman-teman tidak mengajar, lalu langsung mengikuti tes PPG. Nah, teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman ketika S1 dulu, entah itu ketika PPL, magang, maupun ketika KKN. Nah, pastinya di KKN tersebut ada kegiatan mengajar di sekolah. Nah, teman-teman bisa menceritakan pengalaman tersebut. Ketika teman-teman diminta untuk menceritakan pengalaman, keluarkan semua pengalaman teman-teman. Jangan sampai teman-teman menjawab pertanyaan asesor dengan jawaban, "Maaf Pak, saya belum pernah mengajar." Nah, itu sudah terlihat kalau kita gak punya pengalaman. Padahal selama S1 dulu, kita punya banyak sekali pengalaman. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman menjawab dengan tidak memiliki pengalaman sama sekali, hanya karena teman-teman tidak mengajar ketika lulus S1. Selanjutnya, di ranah kepribadian mencakup tanggung jawab, kejujuran, dapat mengambil keputusan, dan dapat bekerja sama. Nah, baik di kampus maupun di dunia kerja, pasti kita memiliki pengalaman dalam bekerja sama, bertanggung jawab, maupun mengambil keputusan. Nah, teman-teman dapat menceritakan momen tersebut kepada asesor. Tunjukkan bahwa teman-teman memiliki nilai positif dalam bertanggung jawab, berkata jujur, dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Biasanya, asesor akan menggali lebih dalam pernyataan yang kita sampaikan. Misalnya, seperti bekerja sama. Ketika kita bekerja sama, pastinya ada perbedaan pendapat dengan rekan kerja kita. Nah, di situ asesor akan bertanya bagaimana sikap kita jika dihadapkan dengan perbedaan pendapat. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban yang sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman menunjukkan ketidakpedulian dengan menjawab bahwa teman-teman tidak peduli dengan pendapat rekan kerja yang berbeda dengan pendapat teman-teman. Yang ketiga adalah motivasi. Di sini teman-teman akan ditanyakan oleh asesor. Sebenarnya motivasi teman-teman menjadi seorang guru itu apa? Dan motivasi teman-teman mengikuti PPG ini apa? Apakah karena ingin sertifikasi saja, atau menambah wawasan, menambah keterampilan, dan lain sebagainya? Kalau aku dulu ditanyakan motivasi mengikuti PPG itu apa? Jadi aku jawab, motivasi saya mengikuti PPG ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai guru, sehingga saya lebih maksimal dalam menjalani profesi ini. Selain itu, saya dapat memperdalam kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial untuk memulai karir sebagai guru. Berikut ini aku cantumkan beberapa pertanyaan yang pernah diberikan asesor dulu ketika wawancara. Ayo, coba teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan di video ini. Nah, selain 3 poin utama tersebut, ada juga 10 poin yang akan ditanyakan oleh asesor. Dan asesor akan mencari 10 poin tersebut di diri kita. Apakah sudah ada atau belum?
Nah, tugas kita adalah menonjolkan 10 poin tersebut. Sebenarnya, esai yang kita buat sudah mencakup 10 poin di sini. Nah, maka dari itu, teman-teman perlu mengerjakan esai dengan sebaik mungkin. Karena esai ini akan menentukan jawaban kita ketika wawancara. Asesor juga sudah membaca esai kita, jadi samakan jawaban dengan pertanyaan dari asesor dengan esai yang dikerjakan. Namun, jika ada kondisi yang berbeda, teman-teman boleh menjawab yang berbeda juga dengan esai. Misalnya, sebelum mengikuti tes wawancara, teman-teman belum mengajar. Jadi, di esainya teman-teman menulis pengalaman belum mengajar. Tapi, ketika teman-teman mengikuti tes wawancara, teman-teman kebetulan sudah bekerja. Jadi, teman-teman bisa menyampaikan kepada asesor mengenai kondisi yang dialami oleh teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu dan lebih rinci 10 kompetensi yang diukur. Yang pertama, building positive working relationship. Kata kuncinya adalah kolaboratif. Nah, mencakup apa saja sih kolaboratif ini? Jadi, seorang guru harus mampu bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja maupun dengan peserta didik untuk mencapai tujuan kerja sebagai pengajar, saling mendukung dan berkomunikasi secara efektif. Nah, tentunya sebagai seorang guru, kita pasti memerlukan kerjasama yang baik dengan peserta didik supaya kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan. Selain itu, bekerja sama dengan rekan kerja dapat membantu kita mengatasi masalah-masalah yang kita temui. Misalnya, sebagai guru baru, kita pasti kurang pengalaman dan akan lebih banyak pengalaman dari guru senior. Nah, di situ kita dapat bekerja sama dengan guru senior supaya menambah keterampilan kita dalam mengajar. Nah, selain itu, apalagi contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya seperti ini. Ada guru senior yang merasa kesulitan ketika menginput nilai online. Nah, di situ kita dapat membantu guru senior tersebut dengan pengetahuan teknologi yang kita miliki. Yang kedua adalah coaching. Kata kuncinya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini perlu dilakukan oleh guru, entah itu mengembangkan diri sendiri maupun orang lain. Pada saat mengajar dulu, aku pernah membuka les baca tulis dan juga bahasa Inggris. Di situ aku sampaikan kepada asesor mengenai pengalamanku ketika membuka les baca tulis dan bahasa Inggris. Les tersebut sangat berguna bagi aku untuk mengembangkan keterampilan mengajar. Selain itu, dapat juga mengembangkan pengetahuan bagi peserta didik. Jadi kita dapat dua-duanya, mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain. Nah, teman-teman juga bisa sampaikan kepada asesor mengenai workshop jika teman-teman membuka pelatihan, misalnya seperti aplikasi Canva, yang saat ini sering digunakan untuk membuat modul ajar. Yang ketiga adalah compelling communication. Kata kuncinya adalah komunikasi yang baik. Sebagai seorang guru, untuk apa sih kita berdiri di depan kelas kalau perhatian siswa kemana-mana? Nah, seorang guru harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi, yang mendengarkan akan memusatkan perhatiannya kepada kita. Gimana membangun komunikasi yang baik? Nah, teman-teman harus memikirkan topik pembahasan yang menarik bagi peserta didik. Kalau topik pembahasannya tidak menarik, peserta didik pasti akan berbicara sendiri atau perhatiannya kemana-mana. Selain itu, teman-teman juga dapat menggunakan intonasi suara, gerakan, dan juga mimik wajah. Oh ya, untuk membuat topik bahasan yang menarik, pastikan topik pembahasannya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya, topik mengenai bahasan daur hidup kupu-kupu. Nah, teman-teman bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Contohnya, siapa di sini yang pernah melihat kupu-kupu? Nah, apa saja sih warna kupu-kupu? Atau teman-teman juga bisa selingkan ice breaking ketika perhatian anak-anak mulai berkurang. Selanjutnya, continuous learning. Kata kuncinya adalah belajar secara terus-menerus. Sebagai seorang guru, kita adalah pembelajar
sepanjang hayat. Jadi, kita harus peka dan cepat beradaptasi dengan perubahan, baik itu perubahan kurikulum, teknologi, dan juga sebagainya. Selain itu, lingkungan juga sangat berpengaruh. Contohnya seperti COVID kemarin. Nah, kita sebagai seorang guru harus beradaptasi ketika peserta didik belajar dari rumah. Dan setelah kurang lebih dari 2 tahun, peserta didik mulai kembali masuk ke sekolah. Pastinya ada peserta didik yang ketinggalan momen belajarnya di sekolah. Jadi, tidak banyak juga peserta didik di kelas rendah kesusahan dalam memahami teks bacaan. Peran kita di situ harus membimbing dan memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima adalah decision making. Kata kuncinya adalah pengambilan keputusan. Pada saat wawancara dulu, aku diminta untuk menceritakan momen di mana aku mengambil keputusan. Jadi di sekolah itu dulu ada kejadian di mana uang tabungan peserta didik yang A diakui oleh peserta didik B. Nah, di situ tidak ada saksi mata yang mengetahui kejadian tersebut. Jadi, aku pisahkan 2 peserta didik tersebut di tempat yang sepi, lalu aku tanyakan satu persatu. Di situ barulah aku mengambil keputusan berdasarkan informasi yang aku terima dari kedua belah pihak. Akhirnya, peserta didik yang B ini mengakui bahwa uang tabungannya itu adalah milik peserta didik yang A. Yang selanjutnya adalah ethical maturity. Kata kuncinya adalah kematangan emosi. Nah, sebagai seorang guru, apalagi guru SD, harus memiliki kematangan emosi yang baik. Di sekolah pasti ada etika profesi, peraturan, dan kebijakan yang perlu kita ikuti. Gak bisa dong kita seenaknya menjadi guru, kemudian gak bisa mengatur emosi, marah-marah kepada siswa, berlaku seenaknya kepada rekan kerja. Maka dari itu, seorang guru profesional harusnya dapat mengatur emosi dirinya. Poin selanjutnya adalah managing work. Poin pentingnya adalah mengatur waktu. Seorang guru harus mampu mengatur waktu dan sumber daya yang ada untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah diselesaikan dengan efisien. Nah, banyak nih guru-guru muda yang dipasrahkan oleh kepala sekolah untuk mengikuti rapat atau mendapatkan tugas-tugas tambahan. Nah, tentunya kita tidak bisa menolak dong permintaan dari kepala sekolah. Namun, di sisi lain kita juga memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi, di sini seorang guru harus mampu membagi waktu di antara mengajar peserta didik dan juga mengerjakan tugas yang lainnya. Yang kedelapan adalah mission or purpose. Kata kuncinya adalah panggilan hidup. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar, seperti peserta didik, warga sekolah, maupun wali murid. Yang kesembilan adalah resilience, yaitu pantang menyerah. Seorang pendidik, khususnya bagi yang muda-muda seperti kita ini, harusnya terus berusaha hingga mencapai titik puncak. Jadi perjalanan kita itu masih panjang. Jangan mudah putus asa kalau mengalami kegagalan. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi, sampai berhasil. Dan ketika berhasil, tidak cepat puas dengan pencapaian yang sudah didapat. Misalnya, ketika gagal mengikuti tes PPG, jangan langsung menyerah. Harus ada keinginan untuk mencoba lagi. Siapa tahu di kesempatan berikutnya kita bisa lolos. Kalau teman-teman mendapatkan kesempatan, jangan pernah takut untuk mengambil kesempatan itu. Ada yang bilang, kesempatan tidak datang kedua kali. Meskipun datang 2 kali pun, jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan tersebut. Kalau teman-teman berpikir tidak bisa, nggak apa-apa. Teman-teman bisa belajar terlebih dahulu, karena semua orang juga butuh belajar. Lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal tidak pernah mencoba sama sekali. Oke, yang terakhir adalah valuing differences, yaitu memanfaatkan perbedaan.
Nah, poin ini sangat berhubungan dengan kurikulum yang dihadapi sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Banyak sekali peserta didik yang memiliki keragaman budaya, karakteristik terutama, motivasi, dan juga latar belakang. Kita dapat memanfaatkan perbedaan tersebut sebagai wawasan baru dan ide-ide untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman akan menemukan banyak sekali pengetahuan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ketika mengikuti perkuliahan PPG. Aku jamin teman-teman pasti bakal paham setelah mengikuti PPG ini. Karena di setiap pembelajaran, baik itu pembelajaran di kelas maupun ketika PPL, kita selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. See you next video, bye-bye!